Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Siregar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, sekolah di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar pendidikan yang berjudul Kemampuan Menulis Surat Resmi Siswa Kelas 5 SD Negeri 200411 Palu Pak Maria. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sajikan latar belakang masalah. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan penyediaan sistem lingkungan yang melibatkan proses belajar mengajar pada individu maupun kelompok menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir, kemampuan berpikir siswa, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Menulis adalah kegiatan menuangkan perasaan, gagasan, ide, atau pendapat secara tertulis yang ditujukan untuk orang lain dengan memperhatikan kaidah kebahasaan secara tidak langsung. Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran di sekolah. Namun kebanyakan orang beranggapan menulis surat adalah pekerjaan yang jauh dari kata istimewa dan kegiatan yang membosankan. Menurut Toproni tahun 2008 halaman 24. Padahal jika dilihat langsung di lapangan, beberapa siswa masih belum menguasai keterampilan menulis surat secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menulis surat dengan baik dan benar masih kurang. Sedangkan menurut Jito dan Solchan tahun 2016 halaman 38, adapun bagian surat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada hal atau perihal, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada tanggal, yang keenam ada alamat, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada pendahuluan, yang kesembilan ada isi surat, dan yang terakhir yang ke-10 ada penutup. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Siswa kelas 5 SD Negeri 200411 Palu Pak Maria masih belum menguasai keterampilan menulis surat secara optimal. Yang kedua, penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam penulisan. Yang ketiga, penggunaan eja bahasa baku masih kurang tepat dalam penulisan. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kemampuan menulis surat resmi siswa kelas 5 SD Negeri 200411 Palu Pak Maria. Yang kedua, bagaimana mendeskripsikan kemampuan menulis surat resmi siswa kelas 5 SD Negeri 200411 Palu Pak Maria. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menulis surat resmi siswa kelas 5 SD Negeri 200411 Palu Pak Maria. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti dapat mengembangkan pengetahuan tentang menulis surat resmi. Sedangkan untuk sekolah adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Sementara bagi guru untuk kebenaran penulisan surat resmi. Landasan teoritis dan pengajuan hipotesis. A. Landasan teori. Pengertian surat resmi. Surat menurut Pratama tahun 1997 halaman 1, surat merupakan sebuah alat atau sarana yang difungsikan untuk pengambil informasi juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Baik itu yang dilakukan atas nama sendiri, jabatan yang disandang dari suatu instansi perusahaan, ataupun juga sebuah organisasi. Fungsi surat yaitu yang pertama sarana pemberitahuan, yang kedua sarana permintaan, yang ketiga buah pikiran, yang keempat ide atau gagasan, yang kelima sebagai alat pengingat, yang keenam bukti historis, yang ketujuh pedoman kerja. Ciri-ciri surat resmi yaitu yang pertama menggunakan kop surat, yang kedua menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal, yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang umum, yang keempat menggunakan bahasa resmi,
Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Yang keenam, memiliki format baku. Yang selanjutnya, pengertian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Itu kajian penelitian yang relevan. Dasar yang berupa teori dan temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian yang penting adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Setelah materi pembelajaran mendapatkan validasi, maka langkah selanjutnya adalah uji coba media pembelajaran ini kepada siswa. Yang dilakukan adalah dengan memberikan contoh penulisan surat resmi di depan kelas. 2. Hipotesis. Menurut Erwan Agus Purwanto dan Diarhati tahun 2007, hipotesis adalah pertanyaan atau dugaan sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. B. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 14, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 5 SD yang berjumlah 66 orang. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5B SD Negeri 2004111 Paul Pak Maria yang berjumlah 32 orang. Dan pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dengan cara observasi, yang kedua itu dengan tes. Kesimpulan, berdasarkan klasifikasi di atas, dengan demikian siswa kelas 5 SD Negeri 2004111 Pak Maria telah memiliki kemampuan yang sangat mampu dalam menulis surat resmi. Jadi pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kemampuan siswa dalam menulis surat resmi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru memulai pelajaran seperti biasa, yaitu mengkondisikan kelas sesuai dengan yang diharapkan. Dengan penyampaian materi, guru juga mengkolaborasikan beberapa metode seperti tanya jawab, diskusi, dan tutur sebaya